Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidamulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hujjah aswajah, yaitu dalil yang mesti kita ketahui untuk meneguhkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah, seperti wirid ba'da sholat, zikir berjamaah, kunut, kemudian membaca usoli dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dalil wirid setelah sholat fardu dengan suara yang keras, di mana kita ketahui bahwa di tengah masyarakat pasti kita dihadapkan dengan golongan yang anti terhadap zikir yang disebut dengan golongan salafi wahabi atau disingkat sawah, di mana kita dibilang sebagai golongan yang suka melakukan sesuatu yang bid'ah yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Mereka bilang bahwa wiridan ba'da sholat dengan suara yang kencang itu tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya. Benarkah demikian? Ternyata kalau kita mau mengaji lebih tekun dari kitab-kitab hadis, contohnya saja yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari, maka kita akan menemukan dalilnya bahwa ada dalil yang menyatakan bahwa zaman Nabi itu wiridan sesudah sholat fardu itu dilakukan dengan suara yang keras. Nah, seperti yang akan saya bacakan ini, yakni dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 152. Ya, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikri ba'da sholati. Bermula bab berzikir sesudah sholat, yakni sholat fardu. Haddasana Ishaq bin Nasrin. Telah menceritakan kepada kami siapa Ishaq bin Nasr. Qala, ia berkata, haddasana Abdul Razzaqi. Telah menceritakan kepada kami siapa Abdul Razzaq. Qala, ia berkata, akhbarona Ibnu Jurayjin. Mengabarkan kepada kami siapa Ibnu Jurayj. Qala, ia berkata, akhbaroni Amrun. Telah mengabarkan padaku siapa Amr. Anna Aba Ma'badin. Bahwasanya bermula Abu Ma'bad. Siapa Abu Ma'bad itu adalah Maula Ibni Abbasin, hamba sahayanya Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli tafsir. Akhbaruhu, telah mengabarkan siapa itu Abu Ma'bad kepada Amr. Anna Ibnu Abbasin, bahwasanya bermula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya ini yakni Abbas, pamannya Nabi. Yang kedua adalah Ibnu Abbas itu sendiri. Akhbaruhu, Ibnu Abbas telah memberikan kabar kepada hamba sahayanya Abu Ma'bad. Isinya hadis ini adalah anna rab as-sauti, bahwasanya bermula mengangkat suara atau meninggikan suara, mengeraskan suara, bizikri, dengan berzikir, hina yansorifun nasu, ketika
telah selesai siapa? An-nasu, manusia, maksudnya para sahabat Nabi, minal maktubati dari salat-salat fardu, ya, dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu semuanya sahabat Nabi membaca zikir sesudah salat fardu itu dengan suara yang keras. Karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hal tersebut telah terjadi pada masa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa dengan sahabat-sahabatnya itu berzikir dengan suara keras sesudah salat fardu. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata siapa Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalik, adalah aku mengetahui di mana-mana para sahabat itu selesai dari sholat fardunya, maka mereka mengerjakan hal demikian, yakni berzikir dengan suara yang keras. Idzan samituhu, karena itulah maka aku mendengarnya. Nah, ini jelas ya bahwasanya di dalam hadis ini Ibnu Abbas menjelaskan sesungguhnya kalau kita berzikir sesudah sholat fardu itu sudah ada contohnya ya sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan termasuk bid'ah ya, dan juga bohong kalau orang Wahabi, orang Salafi bilang tidak ada dalilnya. Mungkin yang mereka maksud itu mereka itu tidak tahu dalilnya. Kan beda antara tidak ada dalilnya dengan tidak tahu dalilnya, itu beda ya. Begitu. Jadi mereka itu yang jelas ya tidak mengetahui dalilnya ya. Langsung aja mereka bilang, "Wah, nggak ada." Nah, ini keliru. Oleh karenanya, nah saya membacakan hal ini ya supaya ini menjadi dalil yang kuat bagi kita ya, sehingga mantaplah kita di dalam melaksanakan zikir ba'da sholat fardu dengan suara yang keras ya. Kenapa? Ya karena banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang mengajarkan kepada kita ya bahwa kita kalau habis sholat itu membaca tasbih ya 33 kali ya, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah ya. Nah, itu 33 kali juga. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Lalu ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, itu merupakan contoh-contoh zikir yang diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat. Kalau para sahabat itu membaca zikirnya dengan suara pelan, Ibnu Abbas itu nggak mungkin dengar gitu ya bahwa subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu Akbarnya 33. Nah, itu tahu demikian karena apa? Karena dibacanya zikir tersebut dengan suara yang keras ya. Begitu juga Nabi mengajarkan bacaan-bacaan zikir yang lain seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nah, itu beliau mengajarkan bahwa yang membaca itu sesudah ba'da maghrib dan ba'da subuh 10 kali dibacanya, maka dia sama saja berpahala memerdekakan budak ya. Nah, dan juga dia itu akan dinaikkan derajatnya 10 derajat, dituliskan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan. Lalu juga dijaga dari godaan setan dan pelindung dari segala musibah, dan juga tidak ada dosa yang mengenainya di hari itu selain dosa syirik. Nah, ini riwayat At-Tirmidzi. Jadi Nabi menjelaskan hal ini lalu diamalkan oleh para sahabat, dan sampai saat ini pun kita yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkannya. Jadi ada dalilnya ya. Kata siapa tidak ada dalilnya ya? Mungkin aja mereka yang nggak tahu ya. Nah, itu.
Gitu juga Nabi menjelaskan setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh, ya, hendaklah kita membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka, ya. Di mana Nabi menjelaskan jika dibaca zikir ini 7 kali setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib, maka jika dia mati di malam itu, maka dia akan dijauhkan dari api neraka, ya. Ini riwayat Abu Daud, ya. Kemudian Allah mantas salam wa minka salam alaikum salam, ya, dan seterusnya. Itu juga apa? Ada riwayatnya dari Muslim, ya, bahwa Nabi setelah selesai sholat itu membaca istighfar 3 kali, kemudian berzikir Allahumma antas salam wa minka salam dan seterusnya. Jadi ada juga dalilnya, ya. Nah, jadi riwayat-riwayat itu semua bisa sampai kepada kita karena apa? Karena zikir-zikirnya itu dibaca dengan suara keras. Jadi ada yang dibaca 7 kali, dibaca 3 kali, ya, atau dibaca 3 kali, ya. Nah, itu semua adalah karena apa? Karena zikirnya dibaca keras, ya. Begitu. Jadi sangat kuat dalil bahwa mengeraskan zikir setelah sholat fardu, ya, itu sungguh sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 152. Dan banyak sekali manfaatnya, ya. Contoh seperti saya dulu waktu kecil hafal wirid ba'da sholat. Kenapa? Karena ikut dengan jemaah bapak-bapak, ya. Nah, yang membaca wiridan itu dengan suara keras, sehingga saya yang masih kecil itu ngikutin, ya, lama-lama akhirnya jadi hafal gitu kan. Tuh, jadi ada manfaatnya gitu, ya. Beda kalau umpamanya habis sholat berjamaah kelar gitu kan. Nah, kemudian nggak berzikir, diam aja gitu kan, wiridan dalam hati gitu. Lah, orang yang nggak paham wiridan ba'da sholat kan bingung. Nih apa yang saya baca, daripada diem aja udah mendingan ngeloyor pulang gitu kan. Nah gitu, akhirnya mereka sampai tua nggak bakalan hafal itu wirid ba'da sholat. Anak-anak kecil pun nggak akan hafal kalau nggak ada bacaan wirid yang dibaca dengan suara yang keras, ya, nggak bakal hafal, ya. Jadi oleh karenanya sangat besar sekali manfaatnya, yaitu mengeraskan zikir ba'da sholat fardu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.